Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. حضرة المكرمين من العلماء وأساتذة yang kami muliakan, para alim, para ulama, kiai, para ustaz, guru, wabil khusus yang kami muliakan pada malam hari ini imam kita, Imam Masjid Baitur Rahman, serta yang kami ta'zimi bapak dan ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang insyaallah dimuliakan Allah. Amin. Ibu yang di luar semua jawab amin. Amin. Pada malam hari ini adalah malam yang keberapa Bapak Ibu? Malam yang ke-6. Ini masih semangat atau tidak salat tarawihnya? Coba jujur Pak, ini softnya makin maju atau makin mundur? Maju softnya ya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak dan Ibu, saya teringat asar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam kitab Duratun Nasihin. Di situ disebutkan pahala salat tarawih yang ke-6, malam yang ke-6. Wa fil lailatis sadisah, orang-orang yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk melaksanakan salat tarawih di malam yang ke-6. Yu'tillahu minal ajri, Allah akan berikan pahala kamisli ajri malakin, seperti pahalanya malaikat tawafa bil baitil ma'mur, yang sedang tawaf di Baitul Ma'mur. Amin. Dan tidak cukup dari situ Pak, fayastaghfiru lahu, dan ada yang memintakan ampunan ya, minal ardi, bumi tanah-tanah ini, wahajarin, dan batu-batu yang ada di permukaan bumi ini, meminta ampunan kepada orang-orang yang salat tarawih pada malam yang ke-6 ini. Allahumma, kurang kencang Bapak Ibu, Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tertulis di jadwal bahwa hendaknya seorang penceramah pada malam yang ke-6 menyampaikan judul kultum yang sama di seluruh masjidnya. Ada judulnya Bapak Ibu. Malam ini judulnya adalah Salat Berjamaah. Ini adik-adik yang sedang mencatat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu mengantuk hati siapapun yang sering bertanya, Pak Ustadz, dapat apa saya ke masjid? Ini sering saya mendengar Bapak Ibu yang belum paham bagaimana pahala orang sholat ke masjid. Dengarkan malam ini, mudah-mudahan tidak ada yang bertanya lagi. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita dibanding-bandingkan sama orang-orang yang gak pernah ke masjid. Orang-orang yang pernah menginjak ke masjid, ke masjidnya cuma hari raya aja atau sholat Jumat aja. Yang rajin ke masjid diledekin, kamu rajin ke masjid dapat apa kamu? Tetap gitu-gitu aja hidupmu. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini membuka hati siapapun yang ingin melangkahkan kaki menuju masjid salat berjamaah. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang salat berjamaah ke masjid ini dijamin sama Nabi, dia itu adalah orang yang beriman. Idza ra'aitumur rajul ya'tadu ilal masjid fashhadu lahu bil iman.
Ketika kamu melihat orang-orang yang selalu pergi berjamaah sholat di masjid, maka aku bersaksi, saksikanlah dia ini adalah orang yang beriman. Amin. Bapak dan Ibu, gak bisa kamu dibandingkan dengan materi. Orang-orang yang gak pernah ke masjid, Bapak Ibu, wajar kadang-kadang ditumpahkan dunianya sama Allah. Karena orang yang beriman ukurannya bukan dunia, ada akhirat. Gini Bapak Ibu, coba perhatikan sini Pak. Tangan saya celupkan di lautan, saya angkat, yang netes ini Pak, inilah dunia. Jadi siapapun yang merasa hebat, kaya di perumahan ini, jangan sombong. Kamu hanya diberi status. Dan Bapak Ibu yang nggak diberi status, jangan pernah iri, karena cuma status diberikan. Masih banyak kebahagiaan di akhirat yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang sholat ke masjid. Jadi Bapak Ibu berbahagia atau tidak ke masjid ini? Jujur, senang Pak? Sampaikan kepada orang-orang yang nggak pernah ke masjid itu. Nah ini dakwah seperti ini Pak. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang datang ke masjid itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan ampunan dari Allah. Mendapatkan apa Bapak Ibu? Ini dibanding sama orang-orang yang nggak pernah ke masjid, tiba-tiba Allahumma gfirli. Apa yang diucapkan ini Pak gak sesuai dengan perbuatannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin dikabulkan doanya, dekat dengan Allah, caranya dekat sholat di rumah Allah ini. Dan orang-orang yang datang ke masjid Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dihapus kesalahannya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan ini yang tidak pernah dipahami oleh orang-orang yang nggak pernah ke masjid. Bapak Ibu tadi melangkahkan kaki berapa langkah? Gak bisa terhitung lagi Pak. Bahkan sendalnya, debunya yang Bapak injak-injak itu dari rumah Bapak ke masjid ini, semua terhitung amalan ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Capek memang di dunia ini, datang ke masjid malam-malam, apalagi nanti 10 terakhir. Orang pengurus masjid mengadakan qiyamul lail, kita enak-enak tidur. Berat Pak ke masjid itu. Tapi kalau istiqomah, semua akan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkah, yang kanan menghapus kesalahan Bapak Ibu, yang satu langkah yang sebelah kiri mengangkat derajat. Makanya orang yang datang ke masjid diampuni dosanya, udah habis kesalahannya Pak. Amin. Dan yang ketiga yang jarang dipahami oleh orang-orang yang jarang ke masjid, kalau kita sholat ke masjid ini kan berjamaah. As-salatu minal jamaah, salat yang dilakukan dengan salat berjamaah afdalun bisab'in wa isrina darajah, lebih tinggi derajatnya 27 derajat dibanding oleh orang-orang yang salatnya sendiri. Yakin atau yakin Bapak Ibu? Apa yang ingin saya tekankan? Ini yang gak paham, cuma 27. Bapak Ibu, nanti di akhirat orang-orang yang selalu istiqomah sholat ke masjid sampai akhir hayatnya, maka derajatnya itu sama dengan orang yang tidak pernah ke masjid. Itu 27 derajat. Satu derajat itu 500 tahun perjalanan Pak. Orang-orang yang duduk di atas di surga itu bisa ke bawah, bisa menengok, bisa membanggakan diri ya di akhirat. Aku dulu seperti ini karena aku rajin ke masjid. Dibanding orang yang gak pernah ke masjid, sholatnya cuma di rumah, dia bilang, kenapa ya aku dulu di dunia jak sholat ke masjid. Maka orang-orang yang jarang ke masjid akan menyesal. Memang di dunia enak Pak, biasanya itu istidraj. Jadi ini ranah lain Pak. Kadang-kadang ditanya, Pak Ustadz, dia itu gak pernah ke masjid, kenapa rezekinya lancar? Dibanding dengan saya yang rajin ke masjid, kok rezeki saya segini-segini aja? Loh, jawaban yang mudah aja Pak. Orang yang jarang ke masjid itu dikasih istidraj sama Allah, seakan-akan tumpah dunia di dunianya. Nih ambil dunia ini, kamu kejar. Suatu saat kamu akan dipaksa ke masjid. Pak, Bu, yang jarang ke masjid dengerin. Yang gak pernah ke masjid silakan gak pernah ke masjid. Tapi suatu saat Bapak Ibu akan dipaksa ke masjid, dipapah oleh 4 orang.
terpucuk kaku, dibungkus kain kafan, alias dengarkan yang jarang ke masjid itu. Dan ini kadang-kadang gak sebanding Pak, gak sebanding level kecil, senjung kuku aja Pak. Bapak ibu yang rajin ke masjid, istiqomahkan aja Pak. Walaupun rezeki bapak dan ibu, ada rahasia yang Allah akan berikan ketika masuk ke masjid. Ini keutuhan yang keempat. Bapak ibu, sampailah bapak ibu di masjid, itu sudah ditunggu malaikat Pak. Dan ini gak bisa kita bayangkan kayak gimana malaikat. Makanya doanya Allahumma ftahli abwaba, bukan babun Pak, abwaba, jamak dari babun. Apa maksudnya Pak? Malaikat membukakan pintu rahmah bagi orang-orang yang mau datang ke masjid. Belum sholat, itu sudah abwaba, pintu-pintu mana yang kamu sulit, aku akan bukakan. Itu kalau sholatnya benar ya Bapak Ibu. Makanya dari hadis Nabi yang lain mengatakan, man tawaddu'a li sholatil jamaah. Ada orang yang berwudu untuk sholat jamaah, fa asbaghal wudu. Dia di rumah itu wudunya disempurnakan Pak. Bukan wudu di masjid ya Pak. Mohon izin, yang Bapak Ibu pengen sholat ke masjid pahalanya yang luar biasa, wudunya di rumah. Wudu di masjid ini untuk orang-orang yang musafir, orang-orang yang kesulitan dalam mendapatkan air, silakan wudu di sini. Tapi untuk kita yang di rumah ada tempat wudu, wudu di rumah Pak. Apa hadis Nabi? Orang yang menyempurnakan wudu di rumah, lalu summa masya, lalu dia berjalan kaki li sholatil maktubah, untuk sholat 5 waktu. Apa di ujung hadisnya Pak? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang-orang yang semacam itu wudunya di rumah disempurnakan, berangkat ke masjid, tak usah nengok siapapun. Saya ingin sholat ke masjid, Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu. Amin. Dan ini Pak, kadang-kadang dunia dibanding dengan akhiratnya gak ada apa-apanya. Jangan pernah dibandingkan. Aku gak pernah ke masjid kaya, kamu yang sering ke masjid miskin. Gak banding Pak. Hari ini memang dia boleh ketawa, satu saat nanti dia akan menangis dan tersungkur menyesal dalam kesedihannya itu. Jadi Bapak Ibu, saya tanya sekali lagi, masih mau ke masjid atau tidak Bapak Ibu? Istiqomah ke masjid. Sampaikan dakwah ini sama orang-orang yang jarang ke masjid. Tugas kita bukan, tugas dakwah ini bukan tugas para ustadz Pak, Bapak Ibu lah yang tahu karakter orang-orang yang ada di perumahan ini. Sampaikan tadi itu utamanya, Allah akan ampuni, Allah akan jamin dia beriman, Allah akan bukakan pintu-pintu mana yang ingin dia buka, pintu rahmah. Lalu derajatnya 27 tinggi, dan satu derajat itu 500 tahun perjalanan. Nanti di akhirat orang-orang istiqomah sholat di masjid. Maka untuk demikian itu, keutamaan mana lagi yang membuat kita masih gak mau ke masjid? Pertanyaan besar, kenapa sampai saat ini kita masih malas ke masjid sholat berjamaah? Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.